Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 Babysitter. Aurelia membawa piring miliknya lalu duduk di meja makan, kemudian menyantap nasi gorengnya. Faiza pun mengikutinya dari belakang. Mana sarapan buat kami berdua? Tegur Faiza agak membentak saat Aurelia menyantap nasi goreng buatannya. Wanita itu menghentakkan sendoknya di atas meja, lalu menatap tajam ke arah Faiza. Mbak punya tangan kan? Masih bisa digerakkan atau sudah lumpuh kedua tangannya hingga tidak bisa masak sendiri? Balik bentak Faiza. Hilang sudah nafsu makannya pagi ini karena perintah Faiza. Wanita muda itu pun berdiri dari duduknya dan mengikis jaraknya dengan sepupunya. Aku bukan pelayanmu, dan kamu bukanlah tamuku yang harus aku layani. Dasar wanita murahan gak tahu malu. Faiza tidak terima dengan bentakan sepupunya itu, hingga tangan kanannya ke udara. Akan tetapi Aurelia sigap mencekal tangan Faiza. Tidak semudah itu Mbak Faiza ingin menamparkan pipiku. Seharusnya aku yang menamparkan dan menjambak Mbak Faiza. Sentak Aurelia. Aurelia. Tegur Davi dengan ekspresi tidak sukanya. Wanita muda itu pun menoleh ke samping dan membalas tatapan suaminya. Kenapa Mas? Tidak suka jika aku bersikap kasar dengan kekasih pujaan hatimu ini. Dan disangka aku tidak bisa mengeluarkan kata-kataku. Setelah selama ini aku berdiam dan menerima sikap kalian yang menyakiti hatiku. Dan sekarang apa perlu aku berteriak, biar semua tetangga tahu jika suamiku menyimpan selingkuhannya di sini? Kata Aurelia dengan lantangnya, kemudian menghempaskan tangan Faiza dari cekalannya. Sepupu Aurelia mengetatkan rahangnya, hatinya amat berkecamuk dengan perkataan Aurelia. Tapi memang betul kan jika dirinya jatuhnya sebagai selingkuhan suami sepupunya? Melihat Aurelia menatang dirinya, ingin sekali dia membawa istrinya kembali ke kamar. Namun tak bisa, Faiza sudah bergerak mendekati dirinya lalu menggamit lengannya, seakan minta perlindungan dari suami sirinya. Mas, Aurelia, diam. Sentak Davi. Aurelia melihat tingkah Faiza yang memang berani tersenyum getir dan menahan rasa cemburu serta sakit hatinya itu. Dia pun memutar malas netranya. Kakinya pun bergerak menuju lemari pendingin, diambilnya kunci cadangan serta dompet kecilnya. Dan berlalu melewati mereka berdua. Mau kemana kamu? Tanya Davi dengan tatapan menyelidiknya. Aurelia menghentikan langkah kakinya sejenak. Bukankah Mas tidak pernah mau tahu aku hendak kemana? Dan bukankah lebih baik aku pergi agar kalian bebas memadu kasih dengan selingkuhanmu itu? Jawab Aurelia dengan tenangnya, dan tanpa menolehkan wajahnya, kemudian kembali melangkah keluar dari rumah. Aurelia, hati Davi dibuat memanas mendapat jawaban seperti itu, seakan posisinya tidak dihargai oleh istrinya sendiri. Pria itu ingin mengejar, akan tetapi Faiza menahan Davi. Sudah Mas, jangan dikejar, paling dia lagi cari hiburan di luar sana. Bukankah dengan tidak adanya Aurel, kita bebas Mas? Ucap Faiza. Pria itu hanya bisa mendesah dan menyugar rambutnya ke belakang.
Tatapannya pun masih melihat ambang pintu rumahnya yang masih terbuka lebar. Aurelia yang sudah keluar dari rumahnya, mengusap dadanya agar debarannya kembali normal. Lalu mengusap netranya yang mulai berembun. Jangan menangis Aurelia, kamu harus jadi wanita kuat, jangan mentang-mentang kamu sangat mencintai suamimu. Masih saja mau disakiti, gumam Aurelia sendiri. Dengan langkah cepatnya dia bergegas keluar komplek perumahannya. Kemudian mendekati ojek pangkalan dan minta diantarkan ke mansion tempat dia bekerja. Jam 7 kurang 10 menit. Aurelia sudah tiba di mansion Emran. Wanita muda itu diarahkan masuk lewat jalan yang berbeda, kemudian bertemu dengan Rida, salah satu maid di sana. Ini seragam kamu, sekarang cepat ganti bajunya. Nanti saya akan antarkan ke kamar tuan muda. Pinta Rida sembari memberikan satu setel seragam baby sister berwarna biru muda. Baik Mbak Rida, jawab Aurelia. Bergegas ke kamar mandi yang ada di sisi dapur basah. Beberapa menit kemudian Aurelia sudah mengenakan seragam baby sisternya. Kemudian mengikuti langkah kaki Rida menuju kamar tuan muda di lantai 2. Ingat selama bekerja di sini, kamu jangan genit sama tuan besar kalau masih mau lama bekerja di sini. Kalau kamu genit seperti babysitter yang lain, alamat kamu akan dipecat saat itu juga. Tegur Rida saat mereka beriringan jalan. Maaf Mbak Rida, niat saya bekerja untuk cari uang, bukan cari perhatian. Kebetulan saya juga sudah menikah. Jawab Aurelia jujur. Rida yang usianya sudah 30 tahun dibuat tercengang dengan status Aurelia. Oh jadi kamu sudah menikah. Pikir saya kamu masih gadis loh, belum menikah. Wanita muda itu hanya bisa tersenyum tipis. Iya Mbak Rida, saya sudah menikah baru 3 bulan. Balas Aurelia malu-malu. Ya syukurlah kalau begitu, jadi saingan buat mengejar hot daddy-nya berkurang. Jawab Rida dengan santainya. Aurelia mengernyitkan keningnya merasa heran, tapi tak lama dia membuang rasa ingin tahunya itu, bukan urusannya. Tujuan di sini adalah bekerja bukan yang lainnya. Kini mereka berdua sudah sampai di depan kamar Atalah. Ini kamar tuan muda, dan yang di sebelahnya adalah kamar tuan besar. Ingat jaga sopan santun di sini. Jangan sesekali berani menatap wajah tuan besar. Ucap Rida mengingatkan, sembari menunjukkan. Baik Mbak Rida, akan saya ingat selalu. Jawab patuh Aurelia. Pintu kamar Atalah pun dibuka. Rida dan Aurelia masuk ke dalam kamar yang bernuansa biru tersebut. Lagi-lagi netra Aurelia dibuat terkagum-kagum dengan kamar Atalah. Begitu luas melebihi kamarnya serta nuansanya begitu kental dengan tema boy. Selamat pagi, Tuan Muda. Sapa Rida begitu lembut, saat melihat si pemilik kamar baru mengerjapkan kelopak matanya. Bocah tampan itu pun menatap Aurelia yang sudah berdiri di sisi ranjangnya. Wanita muda itu pun mendekatinya lalu duduk di tepi ranjang dengan tersenyum hangat. Selamat pagi abang ganteng, waktunya bangun. Ucap Aurelia, sembari menyibak selimut yang menutupi tubuh Atalah. Ata masih mau tidur, teriak Atalah dengan suara paraunya. Kalau sudah begini Rida memilih keluar dari kamar,
Selanjutnya adalah tugas Aurelia, bukan tugasnya. Aurelia, selamat bertugas. Saya harus kembali ke bawah. Segala keperluan Tuan Muda. Kamu cari sendiri ya, di sini ada semuanya, kata Rida sebelum keluar dari kamar. Wanita muda itu mendongakkan kepalanya. Oh iya Mbak Rida, makasih. Aurelia kembali menatap bocah yang masih merelung dirinya di balik selimut. Abang ganteng, bangun dulu yuk, ini sudah siang, nanti rezekinya dipatuk ayam loh. Pinta Aurelia dengan lembutnya. Cek mana ada ayam di sini. Ata ndak percaya, mana juga rezeki dipatuk ayam. Jawab bocah itu dengan ketusnya. Lagi Aurelia tersenyum hangat. Benarkah tidak ayam di sini? Memangnya abang gak punya ayam? Tanya Aurelia sembari menyibak kembali selimut Atalah. Lalu mengangkat kedua tangan bocah itu agar duduk bukan berbaring lagi. Bocah tampan itu mendengkus kesal lalu melipat kedua tangannya ke dada. Lalu netranya yang baru terbuka agak menyipit. Ata, ndak suka dipanggil abang. Telus kamu ini siapa? Pengasuh baru lagi ya? Tanya Atalah dengan ketusnya. Aurelia menatap dalam bocah tampan yang sangat menggemaskan itu. Mulai hari ini Mbak yang mengasuh abang, namanya Mbak. Aurelia, terus kenapa Mbak panggil Tuan Muda abang? Karena panggilan abang itu terdengar keren dan biar kita tambah akrab. Bibir Atalah mencebik. Ndak usah sok akrab-akrab, Ata ndak perlu akrab-akrab sama orang lain. Jawab ketus Atalah sembari menurunkan kedua kakinya ke lantai. Ya sudah, kalau abang gak mau akrab sama Mbak juga gak apa-apa. Jawab Aurelia dengan lembutnya. Ketika masih mencoba mendekatkan diri dengan majikan kecilnya, ternyata sudah ada Emran sejak tadi berada kamar tersebut dan memperhatikan pengasuh baru itu. Hingga membuat wanita muda itu berjingkat kaget setelah tahu kehadirannya. Tuan besar. Seru Aurelia, dia pun bergegas menundukkan kepalanya. Pria itu menatap datar saat Aurelia menyapanya, kemudian dia mendekati putranya. Morning Sun, baru bangun, pagi ini kita sekolah ya, Dedi antar ya? Tanya Emran sembari mengendong putranya. No Dedi, Ata ndak mau sekolah. Jawab Atalah dengan menggelengkan kepalanya. San, kamu sudah bolos 3 hari tidak masuk sekolah, hari ini harus ke sekolah. Tegur Emran mengeluarkan suara tegasnya. Atalah pun mulai merenggut dan netranya mulai basah. Alhasil bocah kecil itu pun berteriak dan menangis tantrum dalam gendongan dedinya. Aurelia bergerak mendekati Emran. Tuan, biar Atalah sama saya saja. Pinta Aurelia tetap menundukkan pandangnya. Wanita itu menyelipkan kedua tangannya di antara kedua tangan besar pria itu. Entah kenapa juga jantungnya berdegup cepat, apalagi dirinya ditatap oleh Emran sang pria tampan. Walau dia tidak membalas tatapannya. Menghadapi anak tantrum itu memang butuh ekstra tenaga, dan butuh pengetahuan juga. Atalah kini sudah diambil alih oleh Aurelia. Emran pun diam-diam memperhatikan dan menilai bagaimana cara Aurelia menenangi putra semata wayangnya. Dan benar saja bocah tampan itu memberontak, meliukkan badannya di gendongan Aurelia. Kedua kaki mungilnya pun menendang-nendang perut wanita muda itu.
Namun dibiarkan saja Atalah tantrum begitu saja dalam gendongan Aurelia. Setelah hampir 15 menit, wanita itu mengusap lembut rambut Atalah yang sudah berantakan. Lalu tangannya turun mengusap pipi bocah tersebut yang sudah basah. "Abang sudah capek," teriak sama nangisnya. "Haus gak?" tanya Aurelia sembari masih mengendong dan bergerak menuju dispenser untuk mengambil minum untuk Atalah. Bocah tampan itu pun masih dalam keadaan sesegukan meraih gelas dari Aurelia kemudian meneguknya hingga tandas. "Abang kalau gak mau sekolah, gak apa-apa, nanti belajar sama Mbak aja di rumah. Sekarang waktunya mandi terus abang sarapan pagi ya." Tutur Aurelia begitu lembut. Atalah yang biasanya tantrum pasti suka diomelin sama babysitternya yang terdahulu. Hari ini justru tidak diomelin, dan tidak dimarahi sama sekali. Atalah tampak menuruti perintah Aurelia, dan membiarkan wanita itu mengurusi dirinya. Sedangkan Emran masih mengamatinya. Selang berapa lama Atalah pun sudah terlihat rapi. Tadi sempat Aurelia kebingungan mencari baju ganti majikan kecilnya. Untung saja ada Emran yang memberitahukan tempat ruang walk-in closet. Orang kaya lemari pakaian aja udah kayak toko baju aja. Batin Aurelia terkagum-kagum. Setelah itu Emran mengajak Atalah turun ke bawah menuju ruang makan. Aurelia mengikuti mereka dari belakang. Maid yang lain bergegas melayani majikan untuk menyiapkan sarapan pagi, dan rupanya Mama Siva sudah ada di ruang makan. "Pagi cucu Oma yang ganteng," sapa Mama Siva sembari cubit pipi cucunya. "Stop Oma, pipi Ata bukan boneka, jangan dicubit-cubit," sahut Atalah dengan bibirnya yang mengerucut, untung aja masih kecil jadi ngemesin. Andai kalau sudah besar pasti sudah dikeplak sama Dedi tampannya. Aurelia agak sungkan di antara kedua majikan tersebut, tapi apa dayanya yang memang harus ada di sisi majikan kecilnya itu. Makanan sudah tersaji di meja, jika maid yang lain menyiapkan buat makan Mama Siva dan Emran. Maka Aurelia kebagian mengurusi majikan kecilnya. "No, Ata ndak suka wortel," sentak Atalah. Sembari melempar potongan wortel itu ke muka Aurelia. Wanita itu hanya tersenyum lalu memunguti potongan wortel yang berserakan di atas meja karena ulah Atalah. "Abang, kalau tidak suka sayur wortel, tidak usah dibuang. Bilang sama Mbak aja ya nanti dipisahkan. Kasihan wortelnya nanti nangis kalau dibuang begini." Imbuh Aurelia memberitahukan. "Cek mana bisa wortel nangis, benarkan Dedi?" tanya Atalah pada Emran. Iya mana ada wortel bisa nangis," jawab Emran apa adanya sembari menatap Aurelia. Ingin rasanya Aurelia menepuk keningnya, kenapa juga tuan besarnya tidak mengiyakan katanya juga. Demi kebaikan putranya sendiri, tapi ya sudahlah memang kenyataan wortelnya gak bisa menangis. Yang jelas satu hari ini Aurelia beradaptasi bekerja di mansion, terutama dengan Atalah. Bukan dengan dedinya Atalah, karena setelah sarapan hot Dedi itu berangkat ke perusahaannya. Perusahaan Pacific Indo. Di balik tumpukan berkas, pikiran Davi masih melalang buana menuju istrinya Aurelia. Entah kenapa tiba-tiba saja semenjak datang ke kantor wajah istrinya masih berada di pelupuk matanya. Dan otaknya pun masih bekerja keras mengira-ngira kemana istrinya pergi dengan penampilan yang terlihat rapi.
Dan sudah berulang kali juga Davi menelepon Aurelia untuk menanyakan keberadaannya. Tapi sayangnya tidak diterima juga panggilan teleponnya. Berani sekali dia tidak menerima panggilan teleponku. Awas saja nanti di rumah. Gumam Davi mulai geram. Tanpa disadari Davi, baru kali ini dia menghubungi istrinya karena kepergiannya begitu saja. Bersambung.